ada pertanyaan yang masuk. Apakah benar bahwa Syekhul Islam itu tidak memiliki guru dan sanadnya tidak bersambung? Ini nggak benar. Ini tuduhan. Dari mana dia tahu? Antum bisa baca biografinya tentang Syekhul Islam. Taimiyah banyak dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, oleh Imam Az-Zahabi, dan juga kitab-kitab yang khusus. Puluhan kitab menjelaskan tentang biografinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jelas sekali bagaimana dia berilmu dan dia menguasai semua disiplin ilmu. Dan Allah berikan ilmu itu kepada beliau. Dan ini nikmat. Muridnya tuh bisa lihat, muridnya orang-orang alim, Ibnu Katsir muridnya. Kemudian Ibnu Qayyim muridnya Syekhul Islam. Kemudian juga Imam Az-Zahabi, kemudian juga Ibnu Muflih, Ibnu Abdul Hadi, dan banyak lagi yang lain muridnya Syekhul Islam. Kalau muridnya demikian apalagi gurunya. Tanya kepada orang itu, kenapa sih antum benci kepada beliau? Kenapa? Apa antum nggak dosa? Kenapa nggak baca bukunya? Baca itu Majmu' Fatawanya dari jilid 1 sampai jilid 36. Majmu' Fatawanya Syekhul Islam Taimiyah. Belum buku-buku yang lain. Banyak sekali. Bahwa salaf ini adalah manhaj yang benar. Nah, kenapa terjadi perselisihan yang ada? Perselisihan tetap aja ada kalau memang orang-orang itu mengikuti apa? Hawa nafsu. Kalau dia kembali ke jalan yang hak dan tidak saling menuduh, insya Allah jelas. Cuma ada sedikit aja orang-orang yang memang ya mengikuti hawa, yang kemudian dia mentahdir orang lain segala macam. Coba dia kembali. Sebenarnya ini mudah dan indah ajaran Al-Quran dan Sunnah Fahmi Salaf ini, mudah dan indah dan mulia. Tinggal kita wajib ikuti. Jangan kita melihat perpecahannya, yang benarnya banyak. Semuanya yang ada di Quran dan Sunnah ya benar. Yang itu yang kita ikuti. Adapun orang-orangnya sebagai manusia, oknum bisa salah sebagai manusia. Nggak ada yang masum. Hatta sahabat, ijma'nya sahabat maksum. Tapi individu sahabat maksum tidak? Individu sahabat enggak. Yang maksum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kalau ada orang yang mengumumkan kajian atau jadi moderator di kajian yang orang pemahaman khawar? Ya nggak boleh. Berarti kita mendukung pemahaman yang sesat itu, nggak boleh. Kita ikut di situ atau hadir di situ atau jadi moderator, nggak boleh. Bagaimana kalau kita melihat saudara kita yang belum mengikuti manhaj salaf? Ya kita ajak dengan cara yang baik. Kan kewajiban kita hanya mengajak. Wa ma'alar rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban Rasul kecuali apa? Menyampaikan. Jadi kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan. Kita menyampaikan. Kalau mereka mau terima silahkan. Enggak, udah. Antum lihat dalam Al-Quran Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau iman kata Allah apa? Silahkan. Yang mau kafir silahkan kata Allah. Artinya nggak dipaksa. Kita dakwah juga demikian. Orang kita ajak mau, alhamdulillah, nggak mau ya sudah, kita tinggalkan. Masih jutaan umat yang mendengarkan dakwah kita. Bagaimana kalau sebagian orang muslim mengamalkan hadis yang dhaif atau maudhu karena dia tidak tahu? Kalau tidak tahu ya nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah kenapa dia tidak mau belajar dan tidak mau bertanya. Maka dia harus bertanya dan belajar. Dan juga seorang dai nggak boleh membawakan hadis yang dhaif. Dia harus belajar. Apalagi hadis yang palsu nggak boleh. Kalau dia sudah tahu disampaikan juga dosa dia. Bahkan Nabi bersabda di dalam muqaddimah Sahih Muslim, Nabi bersabda, man haddatsa anni yura annahu kadzibun fa huwa adul kadzibain. Barang siapa menyampaikan dariku satu hadis yang dia tahu bahwa itu lemah, bahwa itu dusta, dia sampaikan juga, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Bagaimana tentang orang-orang yang menyimpang dari sunnah? Mereka juga punya iman dan mereka beribadah kepada Allah. Ya penyimpangan mereka akan dihitung dan dihisap oleh Allah tentang penyimpangan. Kan jelas sudah ini. Agamanya sudah jelas Nabi tinggalkan. Qurannya sudah jelas. Sunnah sudah jelas. Kenapa mereka nggak mau belajar? Itu akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Atau mereka sudah tahu tapi mereka nggak mau mengamalkan sunnah itu. Karena hawa nafsu atau karena dunia atau karena masyarakat atau karena yang lainnya. Bagaimana tentang orang-orang yang suka mentahdir? Ya kita tinggalkan aja. Nggak ada manfaatnya juga. Masa agama ini semuanya isinya tahdir?
Mana dakwah tauhidnya dia, mana ajakan mereka kepada sunnah, bagaimana ajakan kepada akhlak yang mulia dan tazkiyatun nufus. Enggak ada manfaatnya yang mereka lakukan. Dan anehnya lagi kalau antum lihat, ya, yang mereka tahdir siapa? Bukannya yang ditahdir ahlul bid'ah atau tokoh-tokoh ahlul bid'ah, yang ditahdir siapa? Ahlus sunnah. Ini menunjukkan apa? Penyelewengan mereka dalam beragama, kesesatan mereka dalam pemahaman, dan ketidakwarasan akal mereka. Saya dulunya mengikuti dakwah hizbiyah dan saya sudah mengetahui tentang manhaj yang mulia ini. Boleh nggak saya memberikan hadiah berupa buku yang kita bedah kepada sahabat? Ya boleh, dan itu bagus termasuk dakwah kita. Kita nggak mau menyampaikan, kita berikan buku kepada tokoh-tokoh hizbi, kepada majelis ulama, berikan hadiah. Karena itu yang bisa kita sampaikan dakwah kepada mereka. Kan Nabi juga menulis surat kepada siapa? Kepada raja-raja kafir Nabi tulis surat dalam rangka mendakwakan mereka. Maka kita dengan buku kita sampaikan. Bagaimana tentang hadis, taatlah kepada pemimpin meskipun dia mengambil harta kamu dan juga dia memukul kamu. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Maksudnya kalau dia sebagai khalifah dari kaum muslimin, dia pemimpin kaum muslimin, dia menzalimi kita, tetap kita wajib taat kepada dia. Adapun kezalimannya tetap akan dihisab oleh Allah, tapi kita wajib taat. Dan ini hadis Nabi SAW. Tetap aja kita ikut sholat di belakang mereka, sebagaimana Ibnu Umar sholat di belakangnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf telah membunuh 120.000 kaum muslimin. 120.000 kaum muslimin. Tapi Ibnu Umar tetap sholat di belakangnya. Tentang masalah pakai jilbab, apa ini hukumnya wajib? Ya jelas wajib di Quran dan Sunnah. Pakai jilbab wajib hukumnya. Nas dari Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Bahwa semua wanita adalah aurat kecuali muka dan kedua tapak tangan. Adapun masalah cadar hukumnya sunnah. Dan itu yang kuat dari dua pendapat ulama. Itu yang sunnah. Karena zaman Nabi juga ada sahabat wanita yang terbuka mukanya. Sampai dilihat oleh Ibnu Abbas. Itu. Ya, oleh Fadl bin Abbas. Bukan Ibnu Abbas. Fadl bin Abbas. Jadi zaman Nabi SAW bahwa di antara wanita juga ada yang terbuka cadar, artinya dia nggak pakai cadar. Bakal pakai jilbab wajib. Kata Nabi SAW, al-mar'atu auratun. Wanita itu aurat, artinya wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali yang boleh terlihat muka dan kedua tapak tangannya. Kalau dia bisa pakai cadar itu baik. Bagaimana tentang orang yang dia berbuat dosa kepada orang tuanya? Tapi dia belum minta maaf, orang tuanya sudah meninggal dunia, bagaimana? Ya dia wajib untuk berbuat baik kepada orang tuanya, minta ampun kepada Allah atas perbuatan dosa. Sebab durhaka pada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Durhaka pada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Bahkan Nabi menyebutkan anak yang durhaka tidak masuk surga. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Ahmad dan yang lainnya bersabda, Thalathun la yadkhulul jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumil qiyamah al-aqli walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayyuth. Kata Nabi ada 3 golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama anak yang durhaka pada orang tuanya. Yang kedua wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Dan yang ketiga dayyuth, yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Hadis ini sahih dari Imam Hakim dan yang lainnya. Jadi sekarang kalau orang tua yang sudah meninggal tetap dia taubat kepada Allah dan dia berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik. Dia berbuat baik kepada orang-orang yang orang tua itu berbuat baik kepada mereka. Dia menyambung tali silaturahim yang orang tua menyambung silaturahim kepada mereka. Terus istighfar, minta ampun kepada Allah dan berbuat kebaikan dan juga berusaha untuk melakukan amal-amal yang dapat menghapuskan dosa. Seperti apa? Menunaikan ibadah haji. Kan menghapuskan dosa itu sekian banyak. Bahkan seperti seorang lahir dari perut ibunya. Lakukan amal-amal soleh yang dapat menghapuskan dosa dia. Karena dia berbuat dosa besar yang paling besar. Tadi disebutkan bahwa tidak ada bidah hasanah. Bagaimana dengan perkataan Umar sebaik-baik ini? Tentang masalah perkataan Umar. Dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud oleh Umar adalah bid'ah dalam istilah lughawiyah dari segi bahasa. Karena apa? Karena sholat tarawih dilakukan oleh Rasulullah atau tidak?
dilakukan. Berjamaah atau tidak? Berjamaah, dilakukan di masjid. 11 rakaat dilakukan ba'da isya. Cuma Nabi pernah tidak keluar karena apa? Khawatir diwajibkan sholat tarawih. Kemudian di zaman Umar, sebagian sahabat sholat. Satu dengan imam, satu lagi dengan imam, berapa? Bercerai-berai. Kata alangkah baiknya kalau dengan satu imam. Nah, ketika Umar lihat lagi, bersatu dengan satu imam, maka ini sebaik-baik bid'ah. Dalam artian lugawiyah. Karena apa? Tarawih dengan satu imam dilakukan oleh Rasulullah. Dilakukan Rasulullah di waktu malam 11 rakaat. Umar juga melakukan 11 rakaat. Jadi istilah yang dibawakan oleh Umar bin Khattab ini istilah bid'ah dalam artian apa? Lugawiyah, indah. Yang dilakukan oleh kalian ini indah, baik, bagus. Itu dari mana bid'ah. Adapun pengumpulan mushaf Al-Quran di zaman Utsman, ini enggak masuk pada bid'ah. Karena apa? Karena Allah juga sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini akan dikumpulkan dalam satu kitab. Allah menyebutkan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Allah sudah menyebutkan kitab. Dan Allah juga menyebutkan bahwa Allah yang akan mengumpulkan jam'ahu wa qur'ana. Allah mengumpulkan Quran itu dan juga bacaannya. Jadi dikumpulkan itu sebagai maslahat untuk kaum muslimin dan ijma sahabat, bukan bid'ah. Dan itu alasan yang dipakai oleh al-bid'ah dari dulu sampai sekarang. Ya. Itu ya pegangannya. Bagaimana kalau seorang yang lahir, dia ayahnya kafir, ibunya Islam. Bagaimana doa saya? Doa untuk ibu aja. Karena bapaknya kafir. Dan gak boleh mendoakan kebaikan atau mendoakan ampunan atau rahmat kepada orang kafir, gak boleh. Jadi yang didoakan ibunya yang Islam. Kalau bapaknya masih hidup, dia doakan bapaknya supaya mendapatkan hidayah, supaya dia masuk Islam. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu an mendoakan ibunya dan menyuruh Nabi untuk mendoakan ibunya agar masuk Islam. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan syubhat. Ya, kalau syubhat nggak ada habisnya dibahas. Saya udah bawakan di buku ini kurang lebih ada 20 syubhat. Dan sekitar itu Ahlul Bidah dan Hizbiyin mengungkapkan syubhatnya. Jadi dari dulu sampai sekarang sama syubhatnya, itu aja. Itu. Saya sudah jawab ada 20 syubhat tentang masalah manhaj salaf itu manhaj yang baru, bid'ah, sering menyalahkan orang atau keras dan yang lainnya. Ini dibuat-buat. Kalau ada oknum yang demikian memang ada. Tapi kemudian tidak meninggalkan manhaj yang haknya. Tetap aja ada. Ada orang-orang yang kemudian dia kasar atau tidak baik akhlaknya, ada yang demikian oknumnya. Tapi nggak menyalahkan manhaj yang hak ini, yang dasarnya Quran dan Sunnah. Ya, tentang bagaimana keadaan orang di akhir zaman yang mereka imannya tidak bagus imannya para sahabat. Begitu juga tentang perjuangan dan yang lainnya. Tapi ada riwayat yang menyebutkan bahwa nanti akan ada satu golongan yang mendapatkan 50 pahala sahabat. Betul, riwayatnya sahih. Tentunya dari mereka betul-betul yang mengimani dan memahami dengan pemahaman yang benar dan berjuang dengan perjuangan yang betul-betul hebat perjuangannya mereka. Enggak sekedar mengaku sunnah aja, tidak, tapi betul-betul berjuang, berdakwah, mendakwakan yang hak ini. Ya, tentang masalah buku-buku yang beredar yang menjelekkan salaf, nggak perlu dibaca, nggak ada manfaatnya. Dan antum nggak perlu tanyakan, karena tuduhan semua bohong yang dituduhkan oleh mereka. Antum yang terbaik sekarang ini baca buku-buku yang bermanfaat. Antum baca buku tentang menuntut ilmu jalan surga, antum baca prinsip dasar Islam, antum baca tafsir Al-Quran, antum baca hadis Nabi yang sahih, antum baca syarah akidah, dibaca dari awal sampai akhir. Dibaca, antum beli buku itu, dibaca buku itu dari awal sampai akhir. Jangan dicari syubhatnya, jangan dicari bagaimana membantahnya. Antum baca, antum juga jangan baca syubhat-syubhat yang ada di internet, gak ada manfaat sama sekali. Kalau syubhat kalau sudah masuk, itu akan merusak dia dan gak akan keluar sampai hari kiamat. Kata Imam Az-Zahabi, kata beliau, al-qulubu dha'ifah wasyubah khattafah. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, al-qulub dhaifah, hati kita lemah.
Sedangkan syubhat itu menyambar hati kita untuk merusak kita dan menyesatkan kita. Maka jangan dibaca buku-buku yang menyesatkan itu, yang menulis tentang salaf atau sekte salafi berdarah atau yang lain. Jangan dibaca, nggak ada manfaatnya buat antum. Tidak ada manfaatnya. Antum baca buku yang sudah jelas, dalilnya ada, antum baca manfaat. Atau syubhat yang ada di internet jangan dibaca. Itu ngerusak. Gitu. Jadi antum waktu antum sayang. Betul antum kadang-kadang ya saya ingin tahu. Awalnya ingin tahu, beli. Mungkin bagi dia orang kaya nggak ada masalah beli. Yang kedua dia baca. Yang kedua ini membacanya sudah buang waktu. Yang ketiga masuk syubhatnya. Yang keempat sesat dia dengan sebab itu. Rugi semuanya. Maka jangan dibeli, jangan dibaca. Waktu antum sayang dan betul-betul berharga waktu antum. Baca buku yang bermanfaat. Bagaimana kita mengenalkan pengajian sunnah kepada majelis talim ibu-ibu yang ada. Ya mungkin kita panggil ustadz dari kalangan ahlu sunnah. Untuk mengenalkannya kita panggil ustadz dari ahlu sunnah supaya menjelaskan tentang sunnah kepada mereka. Insya Allah itu mudah. Gitu. Ya diberikan waktu untuk menyampaikan kebenaran ini. Atau diberikan buku tadi. Dakwahnya kita diantara dengan buku juga. Ini tadi sudah saya jelaskan ini. Kami bingung dengan pengajian-pengajian yang ada. Terus kami terombang-ambing. Yang tadi yang saya jelaskan kan dalil semuanya. Quran, sunnah. Nah bagaimana dengan pengajian yang ada? Ya antum lihat pengajian yang dibawa ustadznya ini dia paham nggak akidah yang benar, manhaj yang benar. Tadi kan saya sebutkan syaratnya untuk berdakwah itu 3. Yang pertama salamatul mu'taqad, dai-nya selamat akidahnya. Yang kedua salamatul manhaj, manhaj benar yang mengikuti manhaj salaf. Yang ketiga salamatul amal, amalnya juga benar nggak berbuat bid'ah dia, itu ikuti. Gitu. Jelas Ustaznya. Tidak membawa kelompok atau hizb atau partai atau yang lainnya, tidak membawa atribut yang lain kecuali Quran dan Sunnah al-fahmi salaf. Itu yang diikuti. Dulu orang belajar tuh nggak gampang, mereka betul-betul cari guru itu dilihat dulu gurunya, akidahnya benar atau tidak, akhlaknya benar atau tidak, bagaimana sholatnya, baru mereka belajar. Ya karena sudah masuk waktu zuhur, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian dan semua yang mendengarkan. Mudah Allah memberikan hidayah kepada kita di atas Islam dan Sunnah. Dan mudah-mudahan Allah menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.